Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Pria dengan NIM 220598, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas RA6 semester 5. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang membangun kerjasama tim dan membangun komunikasi dan disiplin kerja. Nah, yang pertanyaan pertama, apa sih kerjasama tim? Kerja sama tim adalah proses di mana sekelompok individu bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas tertentu. Kerja sama tim melibatkan sinergi, komunikasi, dan koordinasi antar anggota tim untuk mencapai hasil yang lebih memuaskan atau lebih baik daripada mengerjakan secara individu. Kerja sama tim adalah kunci keberhasilan dalam banyak organisasi. Nah, selanjutnya apa saja sih langkah untuk membangun kerjasama tim? Yaitu ada 7 poin. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Yang kedua, kepercayaan dan respect. Yang ketiga, pembagian tugas yang jelas. Yang keempat, komitmen dan tanggung jawab. Yang kelima, pelatih dan pengembangan. Keenam, mengelola konflik, dan ketujuh, lingkungan yang positif. Nah, apa saja sih maksud dari yang 7 poin itu? Yang pertama, komunikasi efektif. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, mendengarkan secara aktif. Misal ada orang kayak berpendapat, itu kita harus mendengarkan secara aktif agar kita kalau memberi pendapat itu agar didengar juga oleh semua orang. Yang kedua, transparansi. Kita harus menyampaikan informasi yang jelas serta yang akurat dan terbuka untuk menghindari kesalahpahaman. Yang kedua, kepercayaan dan respect. Nah, membangun kepercayaan itu ciptakan lingkungan di mana anggota tim saling percaya dan saling merasa aman untuk berbicara dan menghargai perbedaan ya. Tentu dalam tim pasti terdapat perbedaan di antara tim yang lain, maka kita harus menghargai dan memanfaatkan perbedaan keahlian dan perspektif dalam tim tersebut. Dan yang ketiga, itu perbedaan tugas yang jelas, di mana penugasan berdasarkan kekuatan dan tujuan bersama. Yang berdasarkan itu alokasikan tugas sesuai dengan keahlian dan kekuatan masing-masing dalam anggota tim. Dan tujuan bersamanya, tetapkan tujuan yang jelas dan spesifik untuk seluruh tim. Selanjutnya yaitu komitmen dan tanggung jawab. Semua tim harus berkomitmen atas tugasnya, yaitu pastikan setiap anggota tim berkomitmen pada tujuan bersama dan kontribusi mereka. Selanjutnya itu ada pelatihan dan pengembangan. Ada monitoring. Monitoring itu sediakan program monitoring dan untuk mendukung pengembangan individu atau tim. Selanjutnya yang keenam itu ada mengelola konflik. Untuk mengelola konflik ini dimana ada 2 poin, yaitu mediasi konflik dan penyelesaian masalah. Yang pertama, selesaikan konflik dengan cepat dan adil sebelum menjadi lebih besar. Kita bisa ambil secara evaluasi masalah itu di mana gitu, kita cari solusinya gitu. Yang keduanya penyelesaian masalah. Nah, fokus pada solusi dan pembelajaran dari setiap konflik yang ada. Misal kayak ada permasalahan di organisasi atau sekelompok tim, kita cari nih, ini kenapa gitu, permasalahannya kenapa gitu. Jadi kita cari jalan keluarnya. Yang selanjutnya itu poin ketujuh, aktivitas tim. Ya, di sini. Dan yang ketujuh adalah lingkungan yang positif. Ini sangat berpengaruh ya teman-teman, karena motivasi dan penghargaan, dan yang kedua keseimbangan kerja dan kehidupan. Nah, maksudnya itu lingkungan yang positif itu misal kayak gimana? Kayak berikan penghargaan dan pengakuan untuk kerja keras dan pencapaian anggota tim. Nah, untuk keseimbangan kerjanya itu jaga keseimbangan antar pekerja dan kehidupan.
pribadi untuk menghindari kelelahan gitu. Selanjutnya ada manfaat kerjasama tim. Manfaat kerjasama tim ada 6 poin. Yang pertama, peningkatan produktivitas. Yang kedua, kreativitas dan inovasi. Yang ketiga, pemecahan masalah yang lebih baik. Yang keempat, itu peningkatan moral dan kepuasan kerja. Yang kelima, pengembangan keterampilan. Yang keenam, itu pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, maksud dari poin-poin tersebut itu apa sih? Mari kita bahas. Nah, maksud dari 6 poin tadi, yang pertama, peningkatan produktivitas. Nah, dengan bekerja sama, tim dapat memanfaatkan kekuatan dan keahlian dari masing-masing anggota untuk mencapai hasil yang lebih baik, dan tugas dapat diselesaikan lebih cepat dan efisien ketika dibanding dengan mengerjakan secara individu. Nah, yang kedua, itu ada kreativitas dan inovasi. Nah, ide itu pasti beragam ya antara tim yang A dan tim yang B. Pasti itu idenya bermacam-macam atau beragam. Nah, di sini anggota tim yang berbeda membawa perspektif dan ide yang beragam yang dapat mengarah pada solusi inovatif. Yang ketiga, yaitu ada pemecahan masalah yang lebih baik. Nah, beragam pendekatan, tim dapat mengeksplorasi berbagai perbedaan untuk menyelesaikan masalah sehingga meningkatkan peluang menemukan solusi yang lebih baik. Dan ada dukungan tim. Anggota tim dapat saling mendukung dan membantu ketika menghadapi masalah atau hambatan. Yang keempat, yaitu peningkatan moral dan kepuasan kerja. Nah, kerja sama tim memberikan dukungan emosional dan sosial yang dapat meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi. Dan yang kelima, pengembangan keterampilan. Nah, belajar dari sesama, anggota tim dapat belajar keterampilan baru dan pengetahuan dari rekan-rekan mereka. Tim memberikan umpan balik yang konstruktif dan yang dapat membantu anggota mengembangkan diri. Yang poin terakhir atau poin keenam yaitu kepemimpinan dan pertumbuhan pribadi. Yang keenam atau poin terakhir yaitu ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, di sini keputusan yang lebih diambil bersama cenderung lebih komprehensif dan lebih diterima oleh semua anggota tim, karena sebelumnya kita kan telah mengevaluasi kesalahannya dan kita berunding nih jalan terbaik itu apa gitu. Nah, terus analisis yang lebih mendalam. Tim dapat melakukan analisis yang lebih mendalam dan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum membuat keputusan. Nah, selanjutnya tadi kan manfaat. Nah, selanjutnya membangun kerjasama tim itu apakah penting? Nah, membangun kerjasama tim itu sangat penting karena dapat meningkatkan efisiensi dan memperkaya ide, meningkatkan motivasi. Dengan kerjasama tim yang baik, berbagai tugas dapat diselesaikan dengan cepat karena kita mengerjakan secara kelompok, tidak secara individu. Ide-ide baru muncul dan perspektif yang berbeda dan anggota tim saling mendukung satu sama lain. Nah, selain itu di sini ada peran penting dalam kerja sama tim. Di sini ada 7 poin. Yang pertama, visi dan arahan. Yang kedua, yaitu komunikasi yang efektif. Yang ketiga, yaitu pemberdayaan dan delegasi. Yang keempat, yaitu pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, yaitu motivasi dan penghargaan. Yang keenam, yaitu ada menjaga kebersamaan dan hubungan. Yang ketujuh, yaitu ada pengembangan keterampilan. Apa sih dari poin-poin tersebut? Mari kita bahas. Peran pimpinan memiliki peran yang sangat penting ya dalam membangun kerjasama tim untuk memelihara kerjasama tim yang secara efektif. Nah, poin pertama, visi dan arahan. Pimpinan bertanggung jawab untuk menetapkan visi dan arah yang jelas kepada tim
dengan memberikan panduan yang jelas. Anggota tim dapat menjalankan atau bekerja menuju tujuan yang sama dengan lebih fokus dan termotivasi. Yang kedua, komunikasi yang efektif, yaitu pimpinan harus memastikan komunikasi yang terbuka dan lebih jujur dalam tim. Mereka perlu mendengarkan masukan dari anggota tim, menyampaikan informasi yang jelas, dan menjadi penghubung antar anggota tim yang lain. Yang ketiga, yaitu ada pemberdayaan dan delegasi. Pimpinan harus memberdayakan anggota tim dengan memberikan tanggung jawab dan kepercayaan. Nah, dengan mendelegasikan tugas sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing anggota, pimpinan dapat memaksimalkan potensi tim. Dan yang keempat, yaitu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dengan lebih baik. Pimpinan harus mampu memecahkan masalah yang membuat keputusan yang bijaksana. Mereka perlu mempertimbangkan berbagai perspektif dan memastikan keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk kepentingan tim. Dan yang kelima, motivasi dan penghargaan. Pimpinan harus mampu memotivasi anggota dan memberikan penghargaan atas kontribusi mereka. Penghargaan dan pengakuan dapat meningkatkan semangat kerja dan loyalitas anggota tim. Dalam penghargaan ini, nanti anggota akan lebih semangat gitu bekerjanya dan mencapai tujuannya itu lebih cepat lagi gitu. Dan yang keenam, yaitu menjaga kebersamaan dan hubungan. Pimpinan harus menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung. Mereka perlu menjaga kebersamaan dalam tim, mengatasi konflik dengan bijak, dan memastikan setiap anggota tim merasa dihargai dan dukung. Nah, di sini peran pimpinan itu sangat penting ya, karena menjaga tim agar tetap di lingkungan yang positif. Kita menjadi pimpinan harus memberikan lingkungan yang positif kepada tim agar Dan yang ketujuh adalah pengembangan keterampilan. Nah, pimpinan harus mendukung pengembangan keterampilan dan karir anggota dengan memberikan pelatihan, mentoring, dan peluang pengembangan. Pimpinan dapat membantu anggota tim lain untuk mencapai potensi maksimal mereka. Selanjutnya, apa itu membangun komunikasi dan disiplin kerja? Nah, membangun komunikasi ini berarti menciptakan saluran komunikasi yang jelas dan terbuka di antara anggota tim. Nah, tujuannya adalah memastikan informasi mengalir dengan lancar, tanpa hambatan, dan semua anggota tim terasa didengar dan dihargai. Nah, komunikasi yang lebih baik mencakup keterbukaan, transparansi, umpan balik secara konstruktif, dan pendengaran yang aktif. Nah, disiplin kerja ini menunjuk pada penerapan aturan dan kebiasaan kerja yang konsisten dalam lingkungan kerja. Dengan disiplin kerja membantu memastikan bahwa tugas-tugas diselesaikan dengan tepat waktu dan dengan berkualitas yang tinggi. Ini mencakup pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab, penghargaan atas kinerja yang baik, serta sanksi yang adil untuk pelanggaran aturan. Selanjutnya yaitu adalah langkah membangun komunikasi yang efektif. Di sini ada yang pertama, keterbukaan dan transparansi. Nah, pastikan semua anggota tim merasa nyaman untuk berbicara dan berbagi ide. Keterbukaan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi yang jujur dan konstruktif. Dan yang kedua yaitu rapat diskusi dan reguler. Nah, adakan rapat rutin untuk membahas progres, tantangan, dan solusi. Diskusi yang terstruktur ini dapat membantu menjaga alur komunikasi yang lancar dan menghindari kesalahpahaman. Nah, yang ketiga itu yaitu teknologi dan komunikasi.
Nah, manfaatkan alat komunikasi seperti email, aplikasi chatting, dan video converse untuk memastikan semua anggota tim selalu terhubung, terutama jika bekerja jarak jauh. Dan yang keempat yaitu umpan balik yang konstruktif, yaitu memberikan umpan balik yang lebih jelas dan konstruktif, fokus pada solusi daripada menyalahkan, dan dorong anggota tim untuk memberikan umpan balik satu sama lain. Yang kelima yaitu pendengaran yang aktif. Nah, dengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh anggota tim. Pendengaran yang aktif membantu memahami perspektif orang lain dan membangun rasa saling menghormati. Nah, selanjutnya yaitu membangun disiplin kerja. Yang pertama yaitu ada aturan dan prosedur yang jelas. Tetapkan aturan dan prosedur yang jelas untuk semua anggota tim. Pastikan semua orang memahami dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu ada pemantauan dan evaluasi. Lakukan pemantauan secara berkala terhadap kinerja anggota tim. Nah, evaluasi yang rutin membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memastikan semua orang tetap disiplin. Yang ketiga yaitu pemberian tugas yang tepat. Dengan dilegaliskan tugas sesuai dengan keahlian dan kapasitas masing-masing. Nah, pastikan setiap orang memiliki pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab mereka. Mereka harus tahu tugas mereka apa dan mereka harus menjalannya seperti apa. Yang keempat, penghargaan dan sanksi. Berikan penghargaan atas kinerja yang baik dan sanksi yang adil untuk pelanggaran aturan. Dan penghargaan dapat meningkatkan motivasi, sementara sanksi membantu menjaga kedisiplinan. Dan yang kelima yaitu kepemimpinan yang teladan. Pimpinan harus menjadi contoh yang lebih baik atau yang lebih baik banget gitu ya dalam hal disiplin kerja. Keteladanan dan pimpinan akan menginspirasi anggota tim untuk mengikuti jejaknya. Contohnya yaitu datang tepat waktu, kita harus berpenampilan yang rapi, mengerjakan tugas harus tepat waktu, kalau emang ada tugas jangan ditunda-tunda, seperti itu agar anggota tim juga mengikuti pimpinannya. Selanjutnya adalah tujuan membangun komunikasi dan disiplin kerja. Nah, tujuan utama membangun komunikasi dan disiplin kerja adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif, harmonis, dan efektif. Nah, tujuan membangun komunikasi yang baik adalah penyampaian informasi yang jelas, kolaborasi yang lebih baik, dan mencegah kesalahpahaman dan peningkatan keterlibatan tim. Selain itu, tujuan disiplin kerja adalah untuk konsistensi kerja, tanggung jawab, dan akuntabilitas, mencapai tujuan bersama dan membentuk kebiasaan positif. Nah, selanjutnya kesimpulan dan membangun komunikasi dan disiplin kerja. Kesimpulannya, membangun komunikasi yang baik dan disiplin kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif, harmonis, dan efektif. Dengan komunikasi yang terbuka dan transparan, anggota tim dapat bekerja dengan lebih baik, saling berbagi ide, dan menyelesaikan konflik dengan konstruktif. Disiplin kerja memastikan bahwa tugas-tugas yang diselesaikan tepat waktu dan dengan kualitas yang lebih tinggi, membentuk kebiasaan kerja yang lebih baik, serta mempromosikan tanggung jawab dan akuntabilitas melalui bekerja dengan tim lebih efektif dan produktif. Meningkatkan kepuasan kerja, serta menciptakan hubungan kerja yang lebih harmonis dan mendukung. Hal ini sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang baik bagi individu maupun organisasi. Nah, tidak terasa di sini akhir dari video ini. Apabila ada salah kata dan salah penyampaian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.